Di sebuah desa terpencil di pinggir hutan yang dikenal angker, hidup seorang petani miskin bernama Pak Raji. Ia hidup sendirian dalam kesunyian, hanya ditemani kambing tua dan ladang kecil yang tak seberapa luas. Suatu pagi yang ganjil, saat langit redup dan suasana mencekam, ia menemukan seekor harimau betina sekarat di balik semak. Ternyata, harimau itu sedang berjuang melahirkan. Dengan penuh ketakutan namun dilandasi rasa iba yang dalam, Pak Raji nekat menolong, meski taruhannya adalah nyawa sendiri. Ajaibnya, harimau itu tidak menyerang, malah seolah percaya dan menyerahkan keselamatannya pada sang petani. Setelah perjuangan panjang, 2 anak harimau kembar pun lahir di tangannya. Namun kebaikan itu malah membuat Pak Raji dianggap gila dan disingkirkan oleh warga desa. Isu aneh menyebar bahwa ia bersekutu dengan siluman hutan. Saat situasi semakin pelik, datanglah seorang guru muda bernama Mbak Rini yang percaya dan ingin menyelidiki kebenarannya. Bersama, mereka menemukan jejak harimau dan akhirnya menarik perhatian konservasi satwa liar. Namun, ketenaran membawa bahaya. Pemburu liar masuk desa, mengincar harimau yang baru saja melahirkan. Pak Raji dipaksa menunjukkan sarang, tapi ia memilih diam dan dipukuli. Saat klimaks terjadi, dengan senjata terarah ke induk harimau dan Pak Raji berdiri di tengah, keajaiban pun datang. Tanah longsor, pohon tumbang, dan pemburu kabur. Harimau selamat, dan Pak Raji diselamatkan oleh bantuan yang datang. Keesokan harinya, di depan rumah Pak Raji muncul peti kayu berisi emas batangan dan pesan misterius bertuliskan aksara kuno. Konon, itu adalah balasan dari penjaga hutan. Hidupnya berubah drastis. Bukan untuk pamer, tapi untuk membangun sekolah, klinik, dan tempat perlindungan hewan liar. Ladang kecil yang dulu sepi kini menjadi surga alam, dijaga oleh harimau dan dihormati oleh manusia. Sebuah kisah haru, ketulusan, dan balasan ajaib dari alam bagi mereka yang berani memilih kebaikan, bahkan saat dunia menganggapnya gila. Oh iya, sebelum lanjut, mari kita putihkan kolom komentar dengan ketik Kobiltu. Selamat menyaksikan. Di kaki bukit yang dikelilingi rimbunnya hutan bambu, berdirilah sebuah gubuk tua dari anyaman gedek dan kayu lapuk yang sudah mulai dimakan usia. Tempat itu milik seorang petani tua bernama Pak Raji. Hidupnya begitu sederhana. Ia tidak punya keluarga, tidak punya sawah luas, dan tidak punya apa-apa kecuali sepetak ladang kecil, seekor kambing tua yang diberi nama si Buntung, dan beberapa batang pohon pisang yang tumbuh seadanya di samping rumahnya. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Pak Raji sudah berjalan dengan cangkul di pundaknya dan topi caping menutupi wajah tuanya yang mulai keriput. Suaranya jarang terdengar di desa. Ia lebih sering berbicara kepada tanaman, kepada angin, atau kepada si Buntung yang setia mengekor kemanapun ia pergi. Bagi warga desa, Pak Raji adalah bayangan masa lalu. Dulu dia pernah punya keluarga, tapi semuanya hilang karena wabah demam berdarah bertahun-tahun silam. Sejak itu, ia menolak pindah ke kota, menolak pindah ke rumah saudaranya, dan memilih tetap tinggal di gubuk itu, menghabiskan waktu dengan tanah, hujan, dan langit. Suatu pagi, udara terasa berbeda. Angin berhenti, tidak ada suara burung, bahkan serangga pun seperti enggan bersuara. Pak Raji merasa ada yang aneh, tapi ia tetap berjalan ke ladangnya seperti biasa. Ia tak pernah percaya pada firasat, walau sejak kecil neneknya sering bilang bahwa ketika alam terasa sunyi, berarti ada yang sedang mengintai. Tapi ia bukan orang yang mudah takut. Ia sudah tua, dan bagi orang seperti dirinya, rasa takut bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Ladangnya berada di ujung desa, berbatasan langsung dengan hutan lebat yang jarang dimasuki orang. Bahkan anak-anak muda desa pun enggan mendekat ke sana saat malam menjelang. Banyak cerita beredar tentang suara auman tengah malam, tentang bayangan besar yang melintas cepat di antara pohon bambu, dan tentang mata yang menyala dalam gelap. Tapi Pak Raji sudah terlalu sering mendengar semua itu. Baginya, hutan adalah teman. Ia tidak pernah merasa terancam, bahkan kadang merasa lebih damai ketika berada di dekatnya. Hari itu, ia mulai menebas rumput liar yang tumbuh di sekeliling tanaman jagungnya yang mulai tinggi.
Suara sabit beradu dengan batang kering adalah satu-satunya suara yang terdengar. Tapi kemudian, suara itu tertutup oleh sesuatu yang tidak biasa. Sebuah rintihan berat, panjang, dan terdengar seperti napas yang tertahan antara sakit dan lelah. Pak Raji berhenti. Ia diam sejenak, menajamkan pendengarannya. Rintihan itu datang dari balik semak belukar di sisi hutan, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Hatinya berdegup lebih cepat, tapi langkahnya tetap ia arahkan mendekat. Ia sisihkan ranting-ranting yang menghalangi pandangan, dan saat daun terakhir ia singkap, tubuhnya membeku. Di hadapannya, seekor harimau betina besar tergeletak di tanah. Tubuhnya basah oleh keringat dan darah, perutnya menggembung, matanya sayu, dan napasnya terengah. Tapi yang paling mengejutkan adalah posisi tubuhnya. Ia sedang berbaring miring, tubuhnya menegang seolah sedang berjuang keras untuk melahirkan. Pak Raji melangkah mundur spontan, tapi harimau itu hanya memandangnya, tidak mengaum, tidak menggeram, hanya menatap seperti makhluk yang meminta pertolongan. Detik itu, dunia seperti terdiam. Pak Raji tahu dia bisa lari, bisa kembali ke desa dan lapor warga. Tapi entah kenapa kakinya tak bergerak. Di balik ketakutan, muncul rasa iba yang aneh. Ia menatap mata harimau itu lebih dalam. Ada sesuatu yang mengikat, seolah ia sedang melihat makhluk hidup yang sedang bertarung antara hidup dan mati, bukan binatang buas. Pikiran-pikiran waras mulai tenggelam. Yang tersisa hanya dorongan hati dan suara batin. Ia buka tas kecilnya, mengeluarkan kain sarung yang selalu dibawanya untuk alas salat. Ia tahu ini gila. Tapi ia tetap mendekat perlahan, mencoba menenangkan hewan itu dengan suara lirih. Harimau itu tidak menolak. Ia justru menyandarkan kepalanya ke tanah, seolah menyerah. Dengan tangan gemetar, Pak Raji mencoba membersihkan bagian belakang tubuh harimau itu. Ia lihat darah mengalir dari bagian bawah perutnya, tanda proses melahirkan sudah berlangsung. Tapi posisi bayi harimau belum terlihat. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ia tetap bertahan. Ia ambil air dari genangan. Ia lep tubuh harimau itu dengan daun pisang. Ia urut perlahan bagian samping perutnya sambil berdoa dalam hati agar diberi petunjuk. Ya Allah, kalau ini cobaan, jangan biarkan aku jadi pengecut. Gumamnya pelan. Waktu berjalan sangat lambat. Harimau itu mengerang. Tubuhnya bergetar. Dan dari arah perutnya mulai tampak gerakan. Proses itu belum usai, tapi Pak Raji tidak beranjak. Ia sudah memutuskan, ia tidak akan meninggalkan makhluk ini, apapun risikonya. Langit semakin redup seiring waktu berjalan. Awan menggantung berat di atas hutan, seperti menahan hujan yang ingin tumpah kapan saja. Sementara itu, di tengah semak belukar yang masih basah oleh embun pagi, tubuh Pak Raji tetap berlutut di samping harimau betina yang kini semakin sering mengerang. Napas hewan itu mulai memburu, perutnya bergerak seperti ombak, naik turun tanpa irama yang tenang. Butiran keringat dingin menetes dari dahi Pak Raji. Tangannya masih menggenggam kain sarung yang kini penuh noda darah. Tanpa pengalaman, tanpa alat bantu, hanya dengan naluri dan sedikit ilmu dari masa kecilnya saat dulu pernah membantu kambing melahirkan, Pak Raji mencoba menangani situasi ini. Tapi harimau bukan kambing. Ini hewan buas. Satu gerakan salah, nyawanya bisa melayang. Tapi herannya, harimau ini tetap diam, tetap lemah, seolah menyerahkan hidupnya pada manusia tua yang asing. Mata mereka sesekali bertemu, dan dalam tatapan itu seakan ada bahasa tanpa kata. Harimau itu tahu ia tidak sendiri, dan Pak Raji merasa tidak lagi takut. Suara rintihan berat keluar lagi dari mulut si induk harimau. Tubuhnya bergetar. Kaki belakangnya merenggang, dan dari sela tubuhnya mulai tampak bayangan lembut yang perlahan muncul. Sosok kecil, licin, dan lemah. Anak harimau itu masih setengah keluar. Pak Raji merapatkan tubuhnya, mengusap bagian perut hewan itu dengan telapak tangan kasar miliknya, sembari berbisik, entah kepada harimau atau dirinya sendiri. Sedikit lagi, sabar, ayo, bisa. Angin berhembus pelan, seperti ikut mengamati. Hutan kembali sunyi. Bahkan ranting pun tak bergerak. Suasana begitu sakral. Dan akhirnya,
Dengan satu dorongan kuat yang membuat harimau itu mengerang seperti menahan seluruh isi dunia dalam dadanya, bayi harimau pertama lahir sepenuhnya. Tubuh kecil itu tergeletak tak berdaya, penuh lendir dan darah. Pak Raji buru-buru mengambil daun besar untuk membersihkannya, lalu mengarahkan bayi itu ke sisi depan induknya. Si harimau menjilatnya lemah. Nafasnya masih berat, namun belum selesai. Tubuh induk itu kembali menegang. Masih ada satu lagi. Pak Raji menarik napas dalam. Tangannya gemetar tapi sigap. Ia tahu, harimau bisa melahirkan lebih dari satu. Dan tanda-tanda itu jelas. Perut si induk masih membesar, dan erangan belum berhenti. Tak lama kemudian, dorongan berikutnya datang. Kali ini lebih sulit. Si induk meraung pelan, tidak keras, tapi dalam, seperti menahan sakit luar biasa. Pak Raji menggenggam batu kecil, menahan dirinya agar tetap fokus. Ia tidak boleh goyah. Tidak sekarang. Peluh membasahi tubuhnya. Keringat bercampur lumpur, bau darah, dan dedaunan. Tangannya kini penuh noda tanah dan cairan, tapi ia tak peduli. Dari sela kaki belakang harimau, ia lihat kepala bayi kedua mulai muncul. Ukurannya sedikit lebih besar, gerakannya lebih lamban. Kali ini, Pak Raji harus menarik pelan, membimbing tubuh kecil itu keluar tanpa menyakiti induknya. Detik terasa seperti jam. Tapi akhirnya, berhasil. Anak harimau kedua lahir. Ia kembali bersihkan tubuh mungil itu dengan daun, membiarkannya dekat induknya agar bisa merasakan kehangatan. Si induk menjilati kedua anaknya satu persatu, lalu merebahkan kepala di tanah, kelelahan namun damai. Pak Raji mundur perlahan, duduk di tanah, dadanya naik turun, tangannya berlumur darah dan daun. Ia menatap langit yang mulai menghitam. Hujan belum turun, tapi udara jadi sangat dingin. Tanpa disadari, air mata jatuh dari sudut matanya. Ia sendiri tidak tahu kenapa menangis. Mungkin karena kelegaan, mungkin karena keharuan, atau mungkin karena ia baru saja menyaksikan kehidupan lahir dari rahim makhluk yang selama ini ditakuti. Dalam sunyi itu, ia merasa seperti menjadi bagian dari alam. Tak ada suara, tak ada manusia lain, hanya dirinya, harimau, dan dua makhluk mungil yang baru membuka mata ke dunia. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Ia tidak bisa membawa mereka ke desa. Ia tahu pasti warga akan panik, takut, bahkan mungkin akan membunuh harimau itu jika mereka tahu keberadaannya. Lagi pula, tempat ini bukan tempat untuk hewan buas dan manusia saling bersentuhan terlalu lama. Akan ada konsekuensi. Ia hanya bisa berharap Allah menjaga mereka. Pak Raji berdiri perlahan, kakinya sedikit gemetar. Ia sisipkan sarungnya ke pinggang, menatap harimau yang kini mulai memejamkan mata. Sebelum pergi, ia ambil seikat daun pisang dan menutup sebagian tubuh anak-anak harimau itu agar tidak terlalu dingin. Ia tidak tahu apakah itu membantu, tapi hatinya memaksa untuk melakukan sesuatu. Ia tidak ingin meninggalkan mereka begitu saja. Tapi ia juga tahu, ia tidak boleh terlalu lama. Waktu bergerak cepat, dan kalau malam tiba, banyak kemungkinan yang tidak bisa ia kendalikan. Langkah kakinya perlahan menjauh. Tapi suara erangan kecil dari bayi harimau itu terus terngiang di telinganya. Di balik punggungnya, Pak Raji tahu, ada ikatan yang sudah terbentuk hari ini. Ikatan aneh, tak kasat mata, namun begitu kuat. Ia tak pernah tahu kenapa Allah mempertemukannya dengan kejadian ini. Tapi ia percaya, tidak ada yang kebetulan. Dan saat langkah terakhirnya meninggalkan semak itu, hutan mengeluarkan suara kecil. Daun kembali bergerak, angin meniup perlahan, dan suara burung terdengar samar dari kejauhan. Seolah alam memberi tanda bahwa mereka akan baik-baik saja. Untuk saat ini, hujan akhirnya turun juga. Rintiknya halus tapi dinginnya langsung menusuk tulang. Langit benar-benar gelap kini. Petir menyambar jauh di ujung hutan, mengukir cahaya singkat yang memperlihatkan siluet pepohonan tinggi dan lembah dalam. Angin membawa bau tanah basah bercampur darah, menciptakan aroma yang begitu asing bagi siapapun yang tak terbiasa hidup berdampingan dengan alam liar. Tapi bagi Pak Raji, bau itu kini terasa begitu nyata,
seolah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Pak Raji masih berdiri di bawah pohon tua tak jauh dari tempat ia membantu proses kelahiran dua anak harimau. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin atau lelah, tapi karena kejadian barusan masih terasa seperti mimpi. Di balik semak yang kini mulai tergenang air hujan, harimau betina itu tengah menyusui dua bayinya yang menggeliat mencari puting susu, lemah namun hidup. Induknya sendiri tampak semakin kehabisan tenaga. Tapi matanya, meski setengah tertutup, tetap awas memperhatikan sekeliling. Sesekali ia melirik ke arah Pak Raji yang masih menunggui dari kejauhan. Hujan membuat tanah menjadi lumpur licin. Pak Raji berpikir untuk pulang dan kembali esok pagi, tapi pikirannya tak bisa tenang. Di dalam hati kecilnya, ia tahu tempat itu tak aman. Hutan memang tampak tenang saat ini, namun ada banyak predator lain yang bisa saja tertarik dengan bau darah segar. Ular besar, anjing hutan, bahkan macan tutul kadang menyusup ke wilayah ini jika malam terlalu senyap. Dan dua bayi harimau yang baru lahir jelas terlalu lemah untuk bertahan tanpa perlindungan penuh induknya. Ia merobek sebagian kain dari sarungnya dan mengikatkan di pinggang, lalu mencari batang kayu besar untuk dijadikan pelindung, bukan sebagai senjata, tapi semacam alat bantu untuk menjaga jarak kalau nanti situasi mendesak. Meski ia sudah melalui pengalaman menakjubkan bersama harimau itu, ia tidak pernah lupa bahwa naluri liar tetap bisa muncul kapan saja. Ia tidak ingin ceroboh. Nyawa tetaplah nyawa. Suara gemerisik terdengar dari arah selatan. Pak Raji sontak menoleh. Bayangan bergerak cepat di antara semak, lalu hening kembali. Ia mundur beberapa langkah, menajamkan penglihatan. Mungkin hanya ranting jatuh, pikirnya. Tapi firasatnya mengatakan lain. Dan benar saja, tak lama kemudian, terdengar suara napas kasar dari balik dedaunan. Seekor anjing hutan besar muncul, matanya merah karena refleksi cahaya petir. Lidah menjulur, air liur menetes. Binatang itu mencium darah. Ia melangkah pelan ke arah suara tangisan anak harimau. Induk harimau tampak sadar akan keberadaan si pemangsa. Tapi tubuhnya belum cukup kuat untuk bangkit dan melawan. Ia hanya mengeluarkan suara pelan, setengah auman, setengah erangan. Pak Raji tahu, jika ia tidak berbuat apa-apa, anjing hutan itu bisa mencelakai bayi-bayi yang baru saja dilahirkannya dengan susah payah. Jantung Pak Raji berdetak makin cepat. Ia genggam kayu di tangannya lebih erat, lalu melangkah maju perlahan. "Heh!" bentaknya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan, tapi cukup untuk menarik perhatian si anjing. Binatang itu berhenti, menatap Pak Raji dengan sorot tajam, lalu menunduk rendah seperti siap menyerang. Tapi Pak Raji tidak mundur. Ia justru maju beberapa langkah lagi, menantang bahaya yang berdiri hanya beberapa meter di depannya. Kayu di tangannya ia putar ke depan dada, tubuhnya sedikit membungkuk, siap bertahan kalau anjing itu menerkam. Ketegangan menggantung di udara. Tak ada suara selain hujan dan napas berat dari dua makhluk yang kini saling mengukur. Dan dalam momen itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Induk harimau perlahan bangkit. Tubuhnya gemetar, tapi ia berdiri. Matanya menyala, taringnya terlihat jelas. Dengan sisa tenaga, ia melangkah maju dan mengaum sekuat tenaga. Aumannya bukan hanya menembus hujan, tapi juga menghantam dada siapapun yang mendengarnya. Anjing hutan itu langsung meloncat mundur, memutar arah, dan lari tanpa menoleh lagi. Pak Raji menghela napas panjang. Ia menunduk. Air hujan membasahi wajahnya, menyamarkan air mata yang jatuh tanpa disadari. Ia nyaris mengorbankan dirinya, tapi ia tak menyesal. Ia tidak paham kenapa dirinya melakukan semua itu untuk seekor harimau, tapi di saat yang sama, ia juga tahu, ia tidak bisa membiarkan hidup yang baru lahir itu musnah begitu saja. Induk harimau kini berdiri tepat di depannya. Ukurannya besar, tubuhnya penuh luka dan kotoran. Tapi di mata Pak Raji, ia tampak seperti ratu hutan, gagah, anggun, sekaligus rapuh. Mereka bertatapan dalam diam. Harimau itu tidak mengaum, tidak mengancam. Ia hanya menatap dalam, lalu menunduk pelan, seolah mengangguk,
sebagai bentuk penghormatan, atau mungkin ucapan terima kasih dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang pernah bersentuhan dengan ketulusan. Pak Raji mengangguk balik. Tak ada kata-kata, tak ada janji. Tapi malam itu, di tengah hujan deras dan kegelapan hutan, sebuah ikatan telah terjalin di antara manusia tua dan makhluk buas. Bukan karena kekuatan, bukan karena keberanian, tapi karena keberanian untuk memilih tetap berada di sisi kehidupan, meski itu berarti menantang bahaya sendirian. Ia kembali duduk di bawah pohon, menjaga dari kejauhan. Tidak tidur, hanya memejamkan mata sejenak. Hutan perlahan menenangkan dirinya. Hujan mulai mereda. Suara serangga kembali muncul satu persatu. Daun-daun meneteskan air seperti lagu pengantar dari langit. Dan di balik semak itu, dua bayi harimau tidur tenang dalam pelukan induknya. Dunia baru telah dimulai bagi mereka. Dan malam itu, Pak Raji menjadi saksi bahwa bahkan di tempat tergelap, kasih sayang bisa menjadi cahaya paling terang yang menyelamatkan nyawa. Langit pagi menyapu kabut tipis dari atas pepohonan, menyisakan hawa dingin yang masih melekat di pori-pori. Pak Raji berjalan pulang menyusuri jalan setapak yang mulai becek. Tubuhnya lelah. Pakaiannya basah oleh hujan semalam, dan bau lumpur bercampur darah harimau masih menempel kuat. Tapi yang paling terasa berat bukan tubuhnya, melainkan pikirannya, yang terus berputar soal apa yang baru saja ia alami. Ia seperti baru kembali dari dunia lain. Desa tempat tinggal Pak Raji masih sunyi saat ia melangkahkan kaki ke pekarangan gubuknya. Ayam-ayam belum berkokok, dan hanya suara gemeretak genteng tua yang disapu angin. Namun begitu matahari mulai naik sedikit lebih tinggi, satu persatu warga mulai keluar dari rumah. Ada yang menimba air, ada yang menggiring kambing, dan ada pula yang sekadar duduk di beranda sambil menyeruput kopi. Saat pandangan mereka menangkap sosok Pak Raji yang berjalan dengan langkah gontai, kepala tertunduk, dan pakaian lusuh penuh bercak merah, gumaman langsung menyebar. Bisik-bisik mulai mengalir seperti air merembes di celah bambu. Itu si Raji. Dari mana semalaman gak kelihatan? Lihat bajunya, kayak habis gelut sama macan. Atau jangan-jangan dia kesurupan lagi? Pak Raji yang biasanya tidak diperhatikan, pagi itu justru jadi pusat perhatian. Tapi bukan perhatian yang hangat, melainkan sorot mata curiga, takut, dan bahkan jijik. Beberapa anak kecil ditarik ibunya menjauh saat ia lewat. Ia tak bicara apa-apa. Ia hanya membuka pintu gubuknya dan masuk, mencoba merebahkan tubuh di depan kayu tanpa alas yang sudah mulai retak. Namun, ketenangannya tak bertahan lama. Sekitar 1 jam kemudian, 3 warga datang. Pak Mat, Ketua RT, diikuti Pak Harun dan Bu Warti yang mulutnya paling nyinyir sedesa. Mereka mengetuk pintu dan memanggil, "Ji, buka, Ji, kita mau tanya." Suaranya bukan nada ramah, tapi seperti orang mau menagih hutang. Pak Raji membuka pintu perlahan, masih dengan pakaian yang sama. "Ada apa, Mat?" tanyanya pelan. Pak Mat melirik bajunya yang kotor. "Dari mana semalam, Ji? Orang-orang pada bilang kamu hilang dari sore. Waktu subuh-subuh balik, bajumu penuh darah. Kamu habis apa? Bikin apa di hutan?" Pak Raji menunduk sejenak, lalu menjawab jujur, "Aku nolong harimau melahirkan." Ketiga orang itu saling pandang. Kemudian tawa kecil meledak dari mulut Bu Warti. "Ya ampun, hahaha. Dengar tuh, nolong harimau, katanya. Gimana ceritanya orang tua miskin bisa nolong hewan buas? Hah? Halah, jangan ngawur." Pak Harun ikut bicara. Kali ini nada suaranya berubah serius. "Kamu nggak main-main kan, Ji? Harimau itu hewan buas. Kalau sampai ada di dekat desa, bisa bahaya. Jangan sampai kamu dipakai makhluk hutan buat ganggu kampung ini." Pak Raji mencoba menjelaskan. Ia ceritakan semuanya, dengan suara pelan tapi penuh keyakinan. Bagaimana ia menemukan harimau, bagaimana ia membantu proses melahirkan, dan bagaimana ia harus berjaga sepanjang malam. Tapi semakin banyak ia bicara, semakin warga menganggapnya aneh. Kata-katanya dianggap seperti dongeng. Sebagian warga yang ikut berkumpul mulai gelisah. Ada yang berbisik tentang ilmu hitam,
Ada pula yang menyebut nama-nama dukun untuk membersihkan kampung dari gangguan gaib. Seorang lelaki muda tiba-tiba berseru dari belakang kerumunan. Jangan-jangan dia pelihara harimau buat jimat. Pernah dengarkan cerita di gunung sebelah? Ada orang tua yang pelihara harimau buat pesugihan. Teriakan itu menyulut suasana jadi semakin panas. Orang-orang mulai menunjuk. Beberapa bahkan mengambil batu kecil dari tanah sebagai ancaman. Pak Raji mundur ke dalam rumah. Pintunya ia tutup pelan. Tapi suara-suara dari luar masih terdengar seperti guntur yang menampar ketenangan. Ia duduk bersandar di dinding. Napasnya berat, dada sesak. Apa yang salah dari menolong makhluk hidup? Kenapa dunia seakan tak punya tempat untuk kebaikan yang tak biasa? Di luar gubuk, kerumunan belum bubar. Warga mulai menyebarkan cerita, melebih-lebihkan setiap detail. Dalam waktu singkat, berita bahwa Pak Raji dipakai harimau gaib menyebar ke desa sebelah. Bahkan ada yang bersumpah melihat harimau hitam besar mengintai dari balik pohon semalam. Ketakutan tumbuh lebih cepat dari logika. Dan Pak Raji kembali jadi asing di tanah kelahirannya sendiri. Namun, di antara banyak wajah yang menatap dengan curiga, ada satu pasang mata yang berbeda. Seorang perempuan muda, berkerudung sederhana, berdiri tak jauh dari kerumunan. Namanya Rini, guru SD yang baru beberapa bulan tinggal di desa karena program pengabdian dari universitasnya. Ia mendengar semuanya, dari awal sampai akhir. Dan entah kenapa, cerita Pak Raji justru terdengar masuk akal di telinganya. Ia ingat pernah membaca jurnal tentang perilaku harimau Sumatera yang sedang terdesak habitatnya. Ia juga tahu, kadang hewan liar bisa menunjukkan perilaku tak biasa saat dalam kondisi kritis. Dan yang terpenting, ia percaya bahwa manusia masih bisa punya hubungan jujur dengan alam, asal hatinya bersih. Rini tidak langsung bicara. Ia hanya menatap gubuk Pak Raji dalam diam, mencoba memahami lebih dalam. Dalam pikirannya, rasa penasaran mulai tumbuh. Jika benar apa yang dikatakan pria tua itu, maka ini bukan sekadar cerita aneh. Ini bisa jadi bukti bahwa hutan masih punya cara menyentuh manusia, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kepercayaan. Pagi berikutnya datang dengan hawa yang lembab dan kabut tipis menyelimuti desa. Matahari belum benar-benar muncul ketika Rini berdiri di depan gubuk Pak Raji. Ia mengetuk pelan, tapi tak ada jawaban. Ia coba lagi, dan setelah ketukan ketiga, daun pintu tua itu terbuka sedikit. Wajah Pak Raji muncul dari balik celah, pucat, kantung matanya menggantung, rambutnya masih basah oleh sisa embun. Maaf ganggu, Pak. Saya Rini, guru yang tinggal di rumah Pak RW. Saya dengar cerita semalam dari warga. Saya ingin tahu lebih banyak. Kalau Bapak tak keberatan, boleh saya ikut lihat tempatnya? Tanyanya dengan suara pelan, sopan, dan penuh rasa hormat. Pak Raji menatap Rini lama. Sorot matanya masih lelah. Tapi ada sesuatu dalam tatapan perempuan muda itu yang membuatnya luluh. Bukan rasa kasihan, bukan juga kepura-puraan. Justru karena Rini tidak tertawa, tidak mencibir seperti warga lain, ia malah merasa ditemani. Ia buka pintu lebih lebar, lalu mengangguk pelan. Kalau memang mau lihat, ayo. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan tanah berbatu menuju arah ladang. Rini mengenakan sepatu bot dan jaket ringan. Di tangannya tergenggam sebuah kamera saku tua dan buku catatan kecil. Ia terbiasa dengan pengamatan lapangan karena pernah beberapa kali ikut ekspedisi mahasiswa. Tapi kali ini berbeda. Hatinya berdebar bukan karena penasaran semata, tapi karena ia merasa sedang menyusuri sesuatu yang belum tentu bisa dipercaya orang lain. Perjalanan ke ladang memakan waktu hampir 1 jam. Sepanjang jalan, Rini lebih banyak diam. Ia sesekali melirik Pak Raji yang berjalan lambat di depan, membawa tongkat bambu sebagai penyangga. Suasana hutan makin lebat saat mereka melangkah lebih dalam, dan suara burung mulai terdengar samar. Semak belukar yang semalam jadi saksi bisu kejadian luar biasa itu akhirnya terbuka di depan mata mereka. Pak Raji berhenti, menunjuk ke arah sebuah cekungan tanah di antara 2 pohon besar. Di situ, katanya pendek. Rini melangkah hati-hati. Saat ia mendekat, matanya membelalak pelan. Ada jejak kaki besar,
Jelas bekas telapak harimau dewasa, masih tercetak di tanah yang basah. Tidak hanya satu, tapi beberapa. Ia jongkok, memeriksa jejak itu dari dekat, lalu membandingkannya dengan ukuran telapak tangannya. Terlalu besar untuk anjing, terlalu lebar untuk macan tutul. Dan di dekatnya, ada jejak-jejak kecil, kemungkinan anak harimau. Tanpa bicara, Rini mengeluarkan kameranya dan memotret. Klik, klik, klik. Ia menyisir area sekitar dan menemukan sisa darah yang mengering di daun, dan bercak kecil di tanah yang mulai tertutup dedaunan jatuh. Di bawah semak rendah, ia melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Daun pisang yang dilipat dan tampaknya pernah digunakan untuk menutupi sesuatu. "Bapak pakai ini, ya?" tanya Rini sambil menunjuk ke daun itu. Pak Raji mengangguk. "Saya cuma pikir, biar anaknya nggak kedinginan. Nggak tahu mesti ngapain, cuma itu yang bisa saya buat." Rini mencatat di bukunya. Hatinya campur aduk, antara kagum dan haru. Ia tak menyangka ada manusia yang masih berpikir sejauh itu untuk binatang liar, apalagi hewan yang bisa saja mencelakainya. Tapi lebih dari itu, ia sadar, tempat ini adalah bukti. Bukti bahwa kejadian semalam bukan sekadar cerita aneh, tapi benar-benar terjadi. Rini memotret lebih banyak. Ia mengambil sudut dari jejak kaki, bekas darah, bahkan daun pisang. Ia tahu, jika hasil dokumentasi ini bisa ditunjukkan pada pihak yang tepat, maka bisa jadi perhatian besar. Tapi saat ia menoleh, ia lihat Pak Raji duduk diam di batu, menatap ke arah semak itu dengan wajah kosong. "Bapak nggak apa-apa?" tanyanya lembut. "Takut, enduk," jawab Pak Raji pelan. "Bukan takut sama harimau, tapi takut kalau orang-orang tahu tempat ini. Takut ada yang datang bukan buat nolong, tapi buat merusak." Kalimat itu membekas di kepala Rini. Ia paham maksudnya. Hutan ini bukan tempat biasa. Kejadian semalam menunjukkan kalau ada ikatan tak kasat mata yang sedang dijaga. Tapi sayangnya, manusia tidak selalu datang dengan niat baik. Ia pernah lihat bagaimana kawasan lindung bisa berubah jadi tempat perburuan liar hanya karena satu informasi bocor. Mereka duduk lama di sana. Tidak banyak bicara, hanya mendengarkan suara hutan yang kembali hidup. Serangga berdengung, daun bergoyang pelan, dan angin melintasi kulit mereka seperti pesan sunyi dari semesta. Sebelum kembali, Rini ambil satu foto terakhir. Ia arahkan kamera ke langit yang kini mulai terang. Lalu ia simpan semuanya rapi, menatap Pak Raji dan berkata, "Saya percaya sama Bapak, tapi kita harus hati-hati. Saya akan bantu, tapi nggak akan asal bicara. Harus pelan-pelan, harus orang yang tepat." Pak Raji tidak jawab, hanya menatap tanah dengan pandangan kosong. Tapi dari sorot matanya, Rini tahu, ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Harapan bahwa mungkin, untuk sekali ini dalam hidupnya, akan ada seseorang yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga memperjuangkan kebenaran yang nyaris tak dipercayai siapapun. Perjalanan pulang mereka sunyi, tapi penuh arti. Tak ada omongan panjang, tapi rasa percaya itu sudah terbentuk. Rini tahu, langkah berikutnya akan penuh risiko. Tapi ia tidak gentar. Ia bukan cuma ingin tahu, tapi ingin ikut menjaga sesuatu yang langka. Hubungan antara manusia dan alam yang tumbuh dari ketulusan, bukan kepentingan. Dan saat mereka kembali menapaki jalan desa, kabut pun mulai menghilang. Seperti membuka tabir dari kisah yang selama ini disembunyikan oleh semak, tanah, dan rahasia hutan. Sejak hari itu, langkah Rini tak lagi sama. Setiap mengajar, pikirannya tak bisa lepas dari hutan tempat dua anak harimau itu dilahirkan. Setiap suara motor lewat, setiap orang asing datang ke desa, nalurinya langsung waspada. Bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang ia dan Pak Raji sembunyikan, sesuatu yang terlalu rapuh jika diketahui oleh orang yang salah. Ia sudah mengirim beberapa foto dan catatan ke kawannya yang bekerja di lembaga konservasi. Hanya satu orang yang ia percaya, seorang mantan senior kampus yang kini aktif di lapangan. Rini tidak sebut lokasi pasti, hanya petunjuk samar. Ia tahu, sekali data itu jatuh ke tangan yang tak benar, segalanya bisa berakhir buruk. Hutan bisa dirusak,
Harimau bisa jadi incaran. Dan Pak Raji, bisa lebih dari sekadar dituduh gila, bisa dicelakai. Namun seperti hujan yang datang tanpa pertanda, bencana pun tak selalu berbunyi duluan. Hari itu, sebuah mobil double kabin warna hitam masuk ke desa. Tidak biasa ada mobil seperti itu di sana, apalagi dengan kaca gelap dan antena tinggi di belakang. Warga menyambut dengan sikap penasaran, tapi juga canggung. Dari dalam mobil turun 3 pria bertubuh besar. Satu berkemeja safari, 2 lainnya mengenakan pakaian hitam dan topi. Mereka mengaku sebagai peneliti satwa liar. Salah satu dari mereka, yang tampaknya pemimpin, memperkenalkan diri dengan suara ramah namun tajam. Kami dengar ada warga yang sempat melihat jejak harimau di sini. Kami ingin tahu lebih jauh. Untuk kepentingan konservasi, tentu saja. Pak RW yang merasa dirinya penting, langsung menyambut dan mengajak mereka ke balai desa. Ia bahkan memanggil beberapa warga untuk wawancara. Rini yang mendengar kabar itu langsung datang. Saat ia tiba, ia mendapati suasana yang tidak nyaman. Warga tampak bersemangat. Beberapa tertawa-tawa sambil menceritakan kejadian aneh yang mereka kaitkan dengan harimau, sementara 3 pria asing itu mencatat dengan serius. Rini berdiri di pintu, matanya menyapu ruangan. Salah satu pria berkacamata hitam duduk agak menyendiri, namun sesekali berbicara dengan bahasa kode ke rekannya melalui alat komunikasi kecil di telinga. Rini tahu betul, ini bukan gaya peneliti konservasi asli. Ia pernah lihat cara kerja tim seperti ini. Diam-diam, ia foto plat nomor mobil mereka, lalu mengirimkan ke kawannya via pesan instan. Tak sampai 5 menit, balasan datang. Itu mobil jaringan perburuan. Kami sudah pernah cek, tapi sulit dijerat. Hati-hati. Degup jantung Rini bertambah cepat. Ia segera keluar dari balai, pura-pura mengangkat telepon, lalu berlari kecil menuju gubuk Pak Raji. Pak, kita harus hati-hati. Mereka bukan orang baik. Mereka nyamar. Kemungkinan besar pemburu. Pak Raji hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang sudah tak asing. Ia seperti sudah tahu, atau setidaknya merasa firasat buruk itu sejak lama. Tadi pagi, ladang saya seperti diacak-acak. Banyak jejak sepatu besar. Tanaman roboh. Semak dirusak. Sepertinya mereka sudah mulai cari. Rini mengepalkan tangan. Kita harus lindungi tempat itu. Tapi bagaimana? Pak Raji berdiri pelan, lalu berjalan ke belakang rumah. Ia ambil 1 karung berisi jerami tua dan 2 parang karatan. Saya tak punya senjata, tak punya ilmu, tapi saya tahu jalan-jalan sunyi di hutan. Kalau mereka mulai masuk, saya bisa putar arah mereka. Saya bisa buat mereka bingung. Malamnya, desa tampak tenang seperti biasa. Tapi dari balik kabut tipis yang turun dari gunung, 3 bayangan bergerak di pinggiran hutan. Tangan mereka membawa senter kecil, senapan panjang terselip di punggung, dan langkah kaki mereka nyaris tanpa suara. Mereka seperti sudah terbiasa berburu di tempat gelap. Mereka tidak mencari bukti, mereka ingin hasil. Pak Raji diam-diam mengikuti dari kejauhan. Ia mengenakan baju lusuh, wajahnya dibalut kain, dan tangannya menggenggam lampu minyak kecil. Di hutan, ia bergerak seperti bayangan. Ia bukan siapa-siapa, tapi hutan mengenalnya. Ia tahu jalan tikus, tahu akar mana yang membuat musuh terjatuh, dan tahu suara daun yang tak seharusnya diinjak malam-malam. Di tempat lain, Rini tak bisa tidur. Ia menatap laptopnya, mencoba menghubungi kawannya lewat jaringan internet desa yang lelet. Ia ketik pesan panjang, meminta bantuan, meminta dukungan, meminta agar segera dikirim tim ahli resmi sebelum semuanya terlambat. Tapi sinyal naik turun seperti detak harapan yang gamang. Tak ada balasan malam itu. Hanya ikon jam pasir berputar-putar di layar. Sementara itu, ketiga pemburu mulai masuk ke dalam kawasan ladang. Mereka melihat bekas darah, daun pisang kering, dan jejak samar. Salah satu dari mereka tersenyum puas. Benar. Lokasi tepat. Besok malam kita bawa jerat. Tapi sekarang kita pasang kamera dulu. Pak Raji yang mengintai dari kejauhan menahan napas. Ia tidak bisa melawan mereka sendirian.
Tapi ia bisa mengulur waktu. Ia ambil beberapa batu kecil, lalu melemparkan ke arah kiri, membuat suara seperti binatang kecil lari. Salah satu pemburu menoleh, dan dua lainnya ikut mengikuti arah suara. Saat mereka berpencar, Pak Raji cepat-cepat bergerak ke tempat mereka pasang kamera. Dengan tangan tua yang gemetar, ia ambil alat itu, lalu mencelupkannya ke lumpur sebelum mengubur setengah ke tanah. Ia tidak ingin bukti itu dikirim kemana-mana. Ia tahu risikonya. Tapi ia lebih takut kalau bayi-bayi harimau yang baru lahir harus mati karena keserakahan manusia. Malam itu, langit mendung menggantung. Tak ada bintang, tak ada cahaya bulan. Tapi di balik kegelapan, ada jiwa tua yang sedang mempertaruhkan segalanya demi dua makhluk kecil yang bahkan tak bisa bicara, tak bisa membela diri. Langit malam menggantung seperti amarah yang belum tumpah. Sejak senja, awan menggelap, angin mengusir keheningan, dan tanah mulai berbau lembab. Petir menyambar sekali dua kali. Namun belum juga hujan turun. Udara terasa berat. Seolah seluruh isi hutan tahu bahwa malam ini akan ada pertemuan yang tak diinginkan. Sebuah benturan antara manusia, alam, dan keserakahan. Pak Raji kembali berjalan sendirian. Tubuhnya terasa letih, tapi langkahnya mantap. Di punggungnya tergantung karung kecil berisi daun kering, senter redup, dan seutas tali. Ia tak membawa senjata. Bukan karena tak bisa, tapi karena ia tahu pertempuran malam ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal bertahan. Soal keyakinan bahwa siapapun yang melukai kehidupan akan berhadapan dengan harga yang tak bisa dibayar. Ia menyusuri jalur setapak yang sudah ia kenal sejak remaja. Jalan ini tidak ada di peta, bahkan warga pun jarang lewat. Disinilah tempat harimau betina itu bersembunyi. Seminggu berlalu sejak kelahiran dua anaknya. Mereka belum bisa berjalan jauh, masih menyusu dan tergantung sepenuhnya pada induknya. Tapi ancaman datang lebih cepat dari waktu tumbuh. Sementara itu, dari arah lain, ketiga pemburu berjalan cepat dengan langkah tanpa suara. Malam ini mereka lebih siap. Senapan terpasang. Kamera malam terhubung. Senter sorot sempit menggantung di kepala. Mereka tidak bicara banyak. Komunikasi mereka lebih banyak isyarat. Mereka tahu target mereka bukan binatang biasa. Ini adalah harimau betina dengan anak kembar. Nilainya tinggi. Di pasar gelap, satu anak harimau bisa seharga puluhan juta. Induknya lebih mahal lagi jika dijadikan trofi. Mereka bergerak menyebar. Satu menyusuri aliran sungai kecil yang membelah hutan, satu menyisir sisi timur ladang, dan satu lagi langsung menuju titik yang mereka yakini sebagai sarang. Mereka tidak tahu bahwa seseorang sudah lebih dulu menunggu di tengah jalur sempit di balik pohon beringin tua. Pak Raji berdiri membelakangi angin, napasnya pelan, matanya tajam. Dari kejauhan, suara ranting patah terdengar. Ia menoleh. Salah satu dari mereka muncul dari balik semak. Senapan tergenggam erat, matanya menyapu ke segala arah. Tapi saat ia melihat sosok Pak Raji berdiri di tengah jalan tanah, langkahnya terhenti. Si tua ini lagi, gumamnya pelan. Ia angkat senjata, tapi tidak menodong langsung. Pak Raji tak bergerak, matanya hanya menatap lurus. "Pulanglah, nak," katanya lirih tapi dalam. "Ini bukan tempatmu. Ini bukan waktumu." Pemburu itu mendengus. "Minggir, Pak. Kami cuma cari hewan. Bukan urusan manusia." Pak Raji maju satu langkah. "Kau kira mereka tak punya hak hidup? Harimau itu melahirkan di sini, bukan karena ingin dekat manusia, tapi karena dunia mereka sudah dirampas. Kalau kau ambil anak-anaknya, apa yang tersisa untuk mereka?" "Diam," bentaknya. "Saya bisa tembak sekarang." Dan saat itu juga, langit terbuka. Petir menyambar keras, menyilaukan seisi hutan. Hujan pun turun, deras, deras sekali, seperti air bah dari langit yang tak sabar menumpahkan kebenaran. Tanah menjadi licin seketika. Daun-daun bergoyang keras. Dalam kekacauan suara, suara auman panjang terdengar, dalam dan menggema. Harimau itu muncul dari balik semak. Tubuhnya basah kuyup, matanya merah menyala,
dan kedua anaknya tersembunyi di balik kaki belakangnya. Ia tidak menyerang, hanya berdiri tenang, menatap manusia yang membawa senjata. Pak Raji pun tidak bergerak. Tapi pemburu itu panik. Tangannya gemetar. Senapan diarahkan ke dada induk harimau. Tapi ia tak kunjung menarik pelatuk. Pak Raji mengangkat tangan. Jangan. Namun peluru melesat. Suaranya menggetarkan dada. Tapi bukan harimau yang tumbang. Peluru meleset karena tangan si pemburu terpeleset di tanah licin. Peluru menghantam pohon dan memicu tanah longsor kecil. Sebuah batang pohon yang sudah lapuk tiba-tiba roboh, menghantam tubuh pemburu itu hingga terlempar ke sisi sungai. Senapannya terjatuh. Tubuhnya mengerang kesakitan. Dua pemburu lainnya datang tergesa dari arah berbeda. Tapi saat mereka melihat harimau berdiri tegak dalam deras hujan, nyali mereka runtuh. Salah satunya langsung berlari. Yang satu lagi mundur perlahan lalu kabur ke arah jalan desa. Pak Raji masih berdiri di tengah. Tubuhnya kini basah total. Bajunya menempel di kulit seperti kain kafan. Harimau itu menatapnya. Lama. Mata mereka bertemu. Dan di antara suara hujan, waktu seolah berhenti. Lalu, induk harimau menunduk pelan. Lalu berbalik membawa anak-anaknya menjauh. Langkahnya pelan, tubuhnya kokoh, dan tanpa suara, ia lenyap di balik lebat hutan. Pak Raji berlutut. Nafasnya berat. Di belakangnya, suara erangan si pemburu terdengar samar. Tapi ia tak peduli. Apa yang ia jaga malam itu bukan hanya 2 ekor harimau, tapi nilai yang tak bisa dibeli. Bahwa kehidupan, sekecil apapun, pantas dipertahankan. Bahwa keberanian bukan soal melawan dengan kekuatan, tapi soal berdiri tegak meski tak ada yang mendukung. Malam itu, hutan kembali diam. Hujan mereda. Langit membersihkan dirinya sendiri. Dan Pak Raji tetap menjadi penjaga sunyi bagi kehidupan yang tak bisa bersuara. Pagi datang tanpa kemegahan. Langit masih menggantung kelabu, dedaunan basah oleh sisa hujan semalam, dan udara membawa bau lumpur yang belum sempat mengering. Namun di tengah sunyi yang menggema, semesta seperti sedang memutar ulang peristiwa malam sebelumnya. Dentuman petir, auman harimau, dan gemuruh tanah longsor menjadi simfoni tak tertulis yang tertanam di benak Pak Raji. Ia duduk bersandar di batang pohon yang tumbang, tubuhnya terasa berat, kakinya masih gemetar. Seluruh pakaiannya basah dan penuh lumpur, tapi ia tidak peduli. Di sampingnya, pria pemburu yang tertimpa pohon itu masih meringis. Tangannya memegangi pinggang yang tampaknya terkilir. Darah mengalir dari pelipisnya, mengalir lambat, terbawa gerimis yang tersisa. Pak Raji tidak meninggalkannya. Meski orang itu datang membawa niat jahat, ia tetap manusia. Dan bagi Pak Raji, luka tak harus dibalas dengan luka. Ia tidak berkata banyak, hanya meletakkan dedaunan lebar di atas luka si pemburu, menekannya perlahan agar pendarahan berhenti. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Rini muncul dengan jaket yang sudah basah, diikuti 2 orang lain, lelaki dan perempuan muda dengan ransel besar dan alat perekam suara menggantung di dada. Raut wajah Rini berubah begitu melihat kondisi Pak Raji. Ia berlari kecil dan langsung berjongkok di sampingnya. "Pak! Asta! Bapak kenapa?" Pak Raji menggeleng pelan. "Aku tidak apa-apa. Tapi dia harus dibawa pulang. Kakinya kena batang pohon." Rini melihat ke arah pemburu itu. Matanya menyipit. Lalu berpaling pada 2 rekannya. "Panggil mobil. Kita butuh tandu. Cepat." Kedua orang dari lembaga konservasi itu bergerak cepat. Mereka bukan orang baru dalam penyelamatan satwa maupun konflik lapangan. Saat Rini menjelaskan kejadian malam itu, mereka hanya saling pandang dan mengangguk, seperti sudah sangat mengenal pola serupa yang terjadi di tempat lain. Pemburu berkedok peneliti, perburuan harimau liar, dan seorang warga lokal yang memilih berdiri di sisi alam. Pak Raji dibantu berdiri. Langkahnya pelan, tapi tetap stabil. Rini memegang lengannya erat, memastikan ia tidak terjatuh. Di balik rasa cemas, ada kagum yang tidak bisa disembunyikan. Lelaki tua itu bukan hanya saksi kejadian luar biasa, tapi juga bagian dari keajaiban itu sendiri.
Saat mereka berjalan menjauh, angin bertiup pelan. Daun-daun bambu bergoyang, seolah memberi salam perpisahan. Tapi tepat ketika mereka melewati lokasi tempat harimau muncul semalam, sesuatu menarik perhatian mereka semua. Di tanah basah itu, tampak jejak kaki harimau yang begitu jelas, berdampingan dengan jejak kecil dari kedua anaknya. Rini jongkok, menatapnya dalam. Ia menyentuh salah satu jejak itu dengan ujung jarinya, lalu menoleh ke Pak Raji. Mereka masih di sekitar sini, ya? Pak Raji mengangguk pelan. Mereka belum pergi jauh. Tapi mereka tahu kita di pihak yang tidak menyakiti. Seketika, suasana jadi sunyi. Bukan sunyi yang mencekam, tapi tenang. Nyaris khusyuk. Seolah hutan sedang diam-diam berdoa agar mereka yang tahu cara menjaga kehidupan bisa tetap bertahan. Di desa, kabar kejadian malam itu langsung menyebar. Warga geger. Beberapa masih tidak percaya bahwa benar ada harimau melahirkan di ladang Pak Raji. Tapi fakta bahwa seorang pemburu tertangkap, dan 2 lainnya kabur setelah hampir celaka, membuat kepercayaan pelan-pelan berubah. Pak Raji yang kemarin dianggap gila, hari ini mulai dihormati, walau dengan tatapan setengah ragu. Di balai desa, mobil bantuan dari lembaga konservasi datang. Mereka membawa tandu, peralatan medis darurat, serta perlindungan hukum untuk penyelidikan. Polisi hutan turut hadir, mencatat kejadian, dan langsung menyisir lokasi untuk mencari sisa alat jerat atau kamera jebakan yang mungkin tertinggal. Salah satu kamera ditemukan terkubur lumpur, rusak parah, diduga sengaja dirusak oleh seseorang. Tidak ada yang tahu siapa, tapi Pak Raji hanya diam. Sementara itu, Rini mendampingi Pak Raji di posko darurat yang didirikan di rumah kepala dusun. Tim medis membersihkan lukanya, memberikan obat, dan menawarkan untuk membawanya ke puskesmas kota. Tapi Pak Raji menolak. Ia hanya ingin kembali ke gubuknya, rumahnya, tempat ia merasa lebih aman daripada berada di keramaian yang tak selalu bisa dipercaya. Malamnya, ketika semua mulai tenang, Rini duduk di beranda rumah Pak Raji. Mereka berdua diam cukup lama. Di kejauhan, suara jangkrik mulai berdendang. Langit bersih, tak ada hujan. Bintang bertaburan. Rini membuka suara lebih dulu. Pak, apa menurut Bapak harimau itu akan kembali? Pak Raji menatap gelap hutan. Kalau dia merasa aman, dia akan kembali. Tapi kalau tidak, dia akan pergi, membawa anak-anaknya ke tempat yang jauh, tempat yang tidak ada suara manusia. Rini menunduk. Ia tahu itu kenyataan pahit. Tapi ia juga tahu, mereka masih bisa berbuat sesuatu. Mereka belum terlambat. Karena kejadian ini bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa melindungi bukan hanya harimau, tapi seluruh ekosistem yang selama ini dianggap hanya cerita di buku. Pak Raji menghela napas. Dulu, waktu kecil, orang-orang tua bilang, kalau hutan sudah bicara, kita cuma bisa diam dan dengar. Tapi sekarang, manusia lebih suka bicara sendiri, teriak, dan tak mau dengar apa-apa. Maka jangan heran kalau hutan mulai marah. Rini tersenyum kecil. Tapi kali ini, hutan tidak marah, Pak. Dia masih memberi waktu. Memberi harapan. Pak Raji menoleh. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan karena segalanya sudah berakhir, tapi karena ada yang bersedia mendengarkan. Dan malam itu, dalam tenangnya udara dan damainya langit, seolah semesta mengangguk, memberi isyarat bahwa perjuangan belum usai, tapi jalan menuju kebaikan sudah terbuka. Matahari pagi baru saja mengintip malu-malu dari balik perbukitan saat Pak Raji membuka pintu gubuknya. Suasana begitu tenang. Kabut tipis menggantung rendah di antara pohon-pohon pisang, dan embun masih menempel di ujung daun. Angin belum sempat berhembus, dan desa masih tenggelam dalam sunyi. Tapi pandangan Pak Raji langsung tertumbuk pada satu hal yang ganjil. Tepat di depan rumahnya, di tanah yang kemarin sore ia sapu bersih, berdiri sebuah peti kayu berukuran hampir setinggi lutut. Warnanya coklat tua, serat kayunya tampak kuat, dengan bau harum samar seperti kayu cendana. Peti itu tampak baru, tak ada debu, tak ada bekas seretan tanah,
seolah diturunkan langsung dari langit tanpa meninggalkan jejak. Di atasnya, tergeletak selembar kulit kayu yang dilipat dengan sangat rapi. Pak Raji tidak langsung menyentuh. Ia menatap sekeliling. Tidak ada suara langkah, tidak ada bekas roda, tidak ada tanda kehadiran siapapun. Bahkan si buntung pun diam di pojok kandang. Tidak seperti biasanya yang mengembik pagi-pagi minta rumput. Dengan hati-hati, ia jongkok di samping peti. Tangannya menyentuh permukaannya perlahan. Lalu ia buka penutup kayu itu yang ternyata tidak dikunci. Saat penutup terangkat penuh, matanya membelalak kecil. Isi peti itu membuat napasnya tercekat. Di dalamnya tertata rapi beberapa batangan logam berwarna emas, berkilau halus, dibungkus potongan kain putih bersih. Di sisi kiri, terselip kalung sederhana, terbuat dari benang serat alami yang menggantungkan sebuah taring kecil. Tapi bukan taring sembarangan. Bentuknya mirip taring harimau, namun sudah dibersihkan dan diasah, mengkilap tapi tidak berlebihan. Kalung itu memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Seolah punya makna lebih dalam daripada sekadar hiasan. Pak Raji mengangkat kulit kayu yang sedari tadi masih terlipat. Saat dibuka, tampaklah tulisan tangan yang diukir dengan arang, tidak menggunakan tinta, tapi sangat rapi dan dalam. Tulisan itu berbunyi, "Untuk penjaga yang tak dikenal. Untuk yang memilih setia walau sendirian." Ini bukan balasan. Ini hanya tanda bahwa hutan masih mengingat siapa yang berpihak pada kehidupan. Ia membaca tulisan itu 3 kali, perlahan, seolah mencoba memahami bukan hanya kata-katanya, tapi juga maksud yang terkandung di baliknya. Tidak ada tanda siapa pengirimnya. Tidak ada nama. Tidak ada simbol. Tapi seluruh jiwanya tahu, ini bukan pemberian dari manusia biasa. Ini adalah bentuk penghargaan dari alam, atau dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar manusia. Pak Raji tidak menangis, tidak tertawa, tidak juga kaget. Ia hanya menarik napas panjang, menutup kembali peti itu dengan tenang, lalu memanggulnya masuk ke dalam gubuk. Ia tidak ingin memamerkannya. Ia tidak merasa dirinya layak dielu-elukan. Tapi ia tahu, apa yang ia terima hari ini adalah bukti bahwa semesta tidak buta. Namun di luar gubuk, cerita mulai menyebar. Seorang anak kecil yang tak sengaja melihat Pak Raji membawa masuk sesuatu memancing tanya dari orang dewasa. Warga desa yang dulu mencibir, kini mulai bertanya-tanya. Ada yang bilang Pak Raji sudah dibantu makhluk halus. Ada pula yang mulai percaya bahwa ia memang diberi titipan oleh penghuni hutan karena jasanya menolong harimau. Dalam waktu singkat, gubuk Pak Raji kembali jadi pusat perhatian. Orang-orang datang pura-pura bertamu. Ada yang membawa pisang, ada yang membawa singkong. Tapi pandangan mereka tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu. Pak Raji meladeni semuanya dengan senyum kecil dan secangkir air rebusan daun sereh. Tidak ada penjelasan, tidak ada bantahan. Ia biarkan cerita tumbuh sendiri. Namun yang paling mencolok adalah perubahan sikap warga terhadapnya. Anak-anak kecil yang dulu takut melewati gubuknya, kini duduk-duduk di depan, bertanya soal hutan, soal harimau, soal makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dan Pak Raji, dengan sabar, mulai menceritakan semuanya. Bukan dengan gaya guru, tapi seperti seorang kakek yang sedang mendongeng. Tapi bedanya, dongeng ini nyata. Ia mengalaminya sendiri. Suatu pagi, Pak Raji bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengambil kayu, bambu, dan beberapa tali bekas. Di tanah lapang sebelah ladangnya yang sudah lama tak terurus, ia mulai membangun sebuah saung bambu kecil. Tidak besar, tidak mewah, hanya tempat berteduh dari matahari, tapi cukup untuk menampung 10 orang duduk bersila. Di depannya, ia tulis dengan arang, "Tempat belajar hutan, untuk siapa saja yang mau mendengar." Ia tidak menunggu orang datang, tapi anak-anak tetap berdatangan. Beberapa orang dewasa ikut duduk di belakang. Rini, yang sudah kembali dari kota, membantu menyediakan papan gambar, buku kecil, dan alat tulis. Mereka belajar tentang daun-daun yang bisa mengobati luka, tentang jejak kaki hewan, tentang suara burung dan bahasa auman. Semua dari Pak Raji, semuanya dari pengalaman nyata. Malam hari,
Ketika semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing, Pak Raji kembali duduk di depan gubuknya. Lampu minyak menyala redup. Kalung taring harimau tergantung di lehernya. Dari kejauhan, ia melihat bayangan besar berdiri di antara semak. Dua mata menyala pelan. Tidak bergerak, hanya memandang. Lalu hilang seiring suara daun bergesekan. Pak Raji tidak terkejut. Ia hanya tersenyum kecil. "Terima kasih," gumamnya. Tidak kepada siapapun secara spesifik. Tapi ia tahu, kalimat itu sampai. Karena malam itu, hutan tidak mengeluarkan suara gaduh. Tidak ada angin kencang. Tidak ada ranting jatuh. Hanya diam. Diam yang tenang. Seolah semesta sedang menundukkan kepala, menghormati mereka yang memilih berjalan dalam sunyi, namun memberi terang bagi sekitarnya. Pagi itu, embun di daun terasa lebih bening. Matahari yang muncul dari balik gunung tidak terlalu terik, namun cukup hangat untuk membuat tubuh nyaman duduk di bawah pohon. Di ladang kecil milik Pak Raji, suara ayam dan gemerisik daun berpadu lembut dengan nyanyian burung yang datang dari arah hutan. Suasana yang dulu sering ia nikmati sendirian, kini tidak lagi sepi. Beberapa anak kecil duduk bersila di saung bambu, memegang kertas gambar berisi ilustrasi daun dan jejak kaki hewan. Rini duduk di samping mereka, mengamati sambil sesekali tersenyum. Pak Raji berdiri di depan, tidak seperti guru, tapi seperti penjaga cerita yang bersiap menyampaikan warisan pengetahuan tanpa perlu papan tulis atau buku mahal. "Kalau kalian melihat jejak seperti ini," katanya sambil menunjuk ke bentuk oval dengan garis lengkung di ujungnya, "itu bukan kambing. Itu musang. Dia suka datang malam-malam cari buah. Tapi kalau jejaknya lebih besar, ada 4 garis tajam di depan dan lekuk yang dalam, hati-hati. Itu bisa jadi milik keluarga yang pernah aku temui di balik semak." Anak-anak menyimak serius. Beberapa ternganga. Ada yang berbisik pelan, seolah takut menyebut kata harimau akan mengundang kehadirannya. Tapi tidak ada rasa takut di wajah Pak Raji. Justru ada damai. Bagi dia, rasa takut dan hormat itu dua hal yang berbeda. Dan hutan tidak perlu ditakuti, cukup dihormati, dipahami, dan dijaga. Ladang yang dulu hanya berisi jagung dan ilalang kini berubah. Pak Raji menanam berbagai tanaman yang dulunya dianggap tak penting. Serai, kemangi, kunyit, daun beluntas, dan beberapa jenis herbal lain yang ia kenal dari pengalaman lama. Sebagian warga mulai ikut menanam juga. Mereka melihat hasilnya, bau nyamuk di sekitar rumah berkurang, luka kecil lebih cepat sembuh, dan anak-anak yang dulu mudah pilek kini lebih kuat. Tapi bukan hanya itu yang berubah. Di ujung ladang, tepat di bawah pohon besar yang tumbuh melengkung seperti gerbang, Pak Raji membangun tempat kecil berbentuk setengah lingkaran. Di dalamnya hanya ada batu pipih, lilin, dan mangkuk tanah liat berisi air hujan. Ia menyebut tempat itu paseban tanpa nama, tempat untuk diam, merenung, dan mengingat bahwa hidup bukan sekadar makan dan tidur. "Kadang," katanya kepada Rini saat mereka duduk berdua sore itu, "manusia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, sampai lupa bahwa mereka cuma tamu. Tamu di tanah, tamu di air, tamu di tubuhnya sendiri. Hutan bukan milik kita. Bahkan tubuh ini pun bukan. Kita cuma dipinjamkan." Rini mencatat kata-kata itu. Ia sudah berulang kali mendengar petuah Pak Raji, tapi entah kenapa, setiap ucapannya terasa baru. Seperti hutan yang meski tiap hari dilihat, tetap saja menyimpan kejutan. Beberapa minggu setelah kejadian harimau dan hadiah misterius itu, desa Pak Raji mulai dikenal. Bukan lewat media besar, tapi dari mulut ke mulut. Orang-orang dari kampung sebelah datang. Awalnya sekadar ingin melihat tempat keajaiban itu. Tapi setelah mendengar langsung cerita dari Pak Raji, banyak yang memutuskan untuk tinggal lebih lama, belajar cara membuat ramuan sederhana, atau sekadar duduk diam mendengar cerita-cerita dari balik pepohonan. Tapi Pak Raji tetap tak mau terkenal. Ia menolak undangan wawancara, menolak difoto, dan bahkan menolak saat ditawari bantuan dana oleh pihak-pihak luar yang tertarik mengembangkan kawasan itu. Kalau jadi proyek, tempat ini akan kehilangan jiwanya, begitu katanya. Yang ia terima hanyalah alat-alat sederhana yang benar-benar dibutuhkan. Seperti buku tulis untuk anak-anak,
ember air hujan, dan bibit tanaman. Tidak lebih. Ia percaya, sesuatu yang datang berlebihan akan membawa gangguan. Malam harinya, Pak Raji sering duduk sendiri di bangku kayu depan gubuk. Di tangannya tergenggam cangkir tanah liat berisi air rebusan daun pandan dan jahe. Kadang ia menatap bintang, kadang memejamkan mata. Tapi satu hal yang selalu ia lakukan adalah mendengarkan. Ia mendengar suara dari kejauhan. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk ia hafal iramanya. Suara gemerisik yang berat, suara kaki besar yang menyentuh tanah pelan. Dan kadang, suara auman rendah, bukan mengancam, tapi seperti sapaan. Ia tahu, induk harimau itu masih di sekitar. Ia tahu dua anaknya mungkin sudah belajar berburu, belajar bersembunyi, belajar menilai manusia. Dan malam itu, saat langit tidak terlalu gelap dan bulan menggantung utuh di langit, ia melihatnya. Di tepi ladang, di antara bayangan pohon, sesosok besar muncul. Tidak sendiri. Ada dua bayangan lain di belakangnya. Lebih kecil, tapi berjalan mantap. Mereka tidak mendekat. Hanya berdiri. Diam. Mengawasi. Pak Raji berdiri. Ia tidak bersuara. Ia hanya meletakkan tangannya di dada dan membungkuk sedikit. Sebuah salam sederhana, tapi penuh makna. Induk harimau mengangguk pelan, lalu berbalik. Dua anaknya ikut melangkah, dan tanpa suara mereka kembali masuk ke dalam pelukan hutan. Pak Raji kembali duduk. Dadanya hangat, matanya sedikit berkaca. Bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa semuanya sudah seperti seharusnya. Harimau hidup di hutan, manusia hidup di tanahnya. Dan jika keduanya bisa saling menghormati, dunia tak butuh banyak aturan. 1 minggu kemudian, langit hujan lagi. Tapi kali ini tidak seperti biasanya. Bukan hujan yang mencekam, tapi hujan yang seperti berbisik. Mengantar pesan, menghapus sisa jejak, dan menyuburkan tanah yang dipijak oleh manusia dan binatang. Dan di ladang itu, yang dulunya hanya tempat bertani biasa, kini tumbuh lebih dari sekadar tanaman. Ia tumbuh jadi ruang hidup baru, tempat anak-anak belajar, orang dewasa merenung, dan alam menyentuh kembali hati yang pernah kering oleh kesibukan. Pak Raji tidak pernah menyebut dirinya pahlawan. Tapi setiap orang yang datang, pulang dengan cerita bahwa di ujung desa, ada seorang petani tua yang pernah menyelamatkan harimau, dan sebagai balasan, ia tidak hanya diberi emas, tapi juga kepercayaan dari alam. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis. Dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya.